Ya, kita lanjutkan materinya. Hari ini kita mau belajar gimana caranya membuat halaman admin seperti ini gitu ya. Jadi hari ini tuh sebenarnya kita mau copy paste saja gitu. Ini kalau aku reload, projectnya bakal mulai dari awal ya. Misalnya ini yang terakhir kemarin kita udah bikin halaman out ya. PHP artisan serve, terus kita juga mau jalanin npm run dev. Oke, kalau ini kita reload, ya kita sekarang bisa login. Aku coba login. Nah, halamannya tuh kayak gini. Nah, kita mau bikin ya halaman login seperti pada umumnya ya. Halaman admin seperti pada umumnya punya sidebar, terus punya setting kayak gitu. Nah, beruntungnya di Bootstrap itu kan ini dia modelnya UI framework gitu ya. Jadi UI komponen kita bisa ambil di sini example. Nah, sebenarnya kita bisa download source-nya di sini, cuman kita mau copy paste sesuai kebutuhan. Di sini ada sidebar. Nah, ini pattern yang umum yang biasa dipakai untuk halaman admin. Kebetulan karena kita pakai temanya warna hitam, kita mau ambil yang ini. Tinggal klik kanan aja di sini, inspect element. Terus ini kita copy aja. Copy elemen. Nah, nanti buat kalian juga bisa ini sih. Nanti aku buatkan gist-nya ya. Bootstrap dark sidebar.html. Ini bisa ku buat ini secret. Oh, ini perlu diubah jadi public ya. Update secret. Oh, salah. Klik make public. Oke, ini kalian nanti bisa tinggal kopas aja ini. Nah, jadi klik raw kayak gini terus dikopas gitu. Nah, kita mau tempatkan ini di halaman app. Oke, di sini kita mau taruh di sini aja, gitu ya. Terus ini kita format dikit. Oke, ini udah rapi. Kalau kita lihat hasilnya, dia masih berantakan sebenarnya. Nah, kita bisa benerin ini dengan cara yang pertama, di app ini kita kasih class display flags kayak gini. Oke, display flags, tapi dia masih broken karena ya ini si main dan header ini kita perlu wrap dalam satu div sehingga dia dalam satu komponen yang berbeda, sehingga tampilannya dia akan jadi lebih rapi sedikit. Nih ku hilangin aja terminal, nih ku tab. Oke. Nah, cuman kita masih ada satu masalah lagi, ini dia nggak full width gitu. Untuk itu kita ke resource SAS, terus masuk ke helpers. Helpers itu udah ada di base helpers. Ini kita tambahin aja satu utility class yang untuk width ya. Width full kayak gini, width 100%. Nah, di sini kita tinggal bisa tambahin kelas W full kayak gini kan. W-nya sudah full, kemudian ini setbarnya masih agak broken, kita benerin lagi ke app.blade ya. Terus di sini untuk style width-nya ini kan udah 280 pixel. Kemudian height-nya kita kasih height ya. Height-nya itu 100 VH. Nah, 100 VH ini maksudnya 100% vertical height gitu ya. Nah, 100% vertical height ini ya dia jadi full screen gini intinya. Oke, setelah itu kita rapikan beberapa hal. Yang pertama ini mungkin brandnya ini. Untuk itu sebelum itu kita perlu adanya, karena kalau kita logout masuk ke halaman ini kan muncul ya, ini harusnya kan nggak muncul. Kita bisa fix ini dengan nambahin ini, tambah directive out, kemudian di bawahnya itu
and if kayak gitu. Jadi dia bakal ditampilin ketika udah login aja. Kayak misalnya kita masuk, login lagi. Oke. Udah muncul ini, dan ya kalau kita lakukan nanti bakal hilang ininya. Oke, kita bersihin lagi. Di sini ada sidebar ya. Sidebar ini ada SVG untuk ikonnya, ini kita hapus. Kita hapus saja. Kita pakai logo yang kita punya. Jadi img src/logo.svg. Jadi ini ngambil di public, kita punya logo.svg muncul. Nah, kemudian ini name-nya kita ganti traktir. Oke, terus kita lihat ini terlalu dekat, kita kasih padding left itu 4 katakanlah. Bukan padding left, padding vertikal aja, px 4. Kayaknya kejauhan, dibuat jadi 2. Oke, ini kalau fs 4 ini kita hapus bisa nggak ya? Oke, dia jadi lebih rapi kan. Nah, di sini udah ada traktir, terus ini ngapain lagi ada traktir? Untuk itu kita fix juga, kita hapus aja ini. Tapi kita mau hapusnya dengan cara, ya kan ini nih, itu kita munculkan ketika user belum login. Jadi untuk itu ini kita wrap di directive guess. Terus and if kayak gini. Oke, dia udah hilang. Nanti kita bisa else gini. Ini bisa kita ganti jadi H1 gini. Oops. H1. Nah, kontennya kita bisa buat misalkan home untuk sementara. Yang munculnya home kayak gini kan. Jadi lebih rapi. Nah, sekarang kita benerin ikonnya. Ini ikonnya kalau kita lihat sini kan ada ya. Cuman kita nggak pakai icon ini. Kita mau benerin menunya dulu. Kita mau pakai menu di mana dia? Oh, di atas ini. Menu home. SVG-nya kita hapus. Terus ini juga yang lainnya SVG-nya dihapus. Oke, menu home, dashboard kita pakai order. Oh, ini customer belum dihapus. Order itu kita ganti analytics. Terus produk ini kita ganti jadi page. Terus customer kita ganti jadi supporters gitu ya. Jadi user yang nge-support si creatorsnya kita sebut supporter. Kita tambahin icon sedikit. Nah, untuk icon kita mau bikin secara manual. Ini kayak ada lucide.dev. Nah, ini icon yang bisa kita pakai ya. Oke, kita mau pilih icon untuk home. Home itu kita jadi home gini aja. Nah, untuk home kita mau pakai yang ini aja deh, home. Nah, kita copy SVG dan kita mau bikin aja satu ini. Di dalam views kita bikin satu folder lagi, katakanlah icons. Di sini kita mau buat home .lead.php. Di save gini, terus Ctrl Shift P format dokumen with PHP Dependency. Nah, jadi buat kalian yang mau ngeformat biar ini jadi rapi itu, aku install extension namanya PHP Intellipency. Pakai yang ini. Jadi ntar kalian iklan aja, nanti bisa tinggal Ctrl Shift P bakal muncul format width. Ini kayak gini. Dia jadi rapi. Nah, satu hal yang perlu kita benerin di sini, stroke width-nya kita bikin jadi 1 biar agak lebih rapi. Sekarang kita bisa include. Nah, di sini tinggal icons.home. Coba kita lihat muncul nggak? Oke, muncul. Cuman ini kan nggak rapi. Kita mau rapiin dengan cara displaynya. Ini kita buat displaynya flex gitu. Terus kita kasih
Elegant item center, karena ini kan dia nggak sejajar ya, nggak di tengah gitu. Ini kalau kita save dia bakal setengah, terus kita kasih gap 2. Oke, ini jadi rapi. Nah sekarang kita tinggal kopas aja. Ini kita paste, ini ganti dashboard. Terus ini juga kita paste di sini, diganti analytics. Terus ini juga kita copy lagi, diganti dengan page. Terus ya yang terakhir ini gini aja deh, kayak gini, terus dihapus ini. Oke, supporters. Nah udah muncul. Nah kita mau rapiin ini sedikit. Yang pertama ada ini ya, aktif ini sementara kita hapus dulu. Tekan Command D atau Control D bakal nge-select semua kelas aktif, terus kita bisa hapus secara multiple. Nah gitu. Terus kita juga mau bikin tag white gitu ya, jadi tulisannya jadi putih. Nah sekarang kita ya lakukan ini. Untuk halaman dashboard itu kita pilih layout dashboard. Ini kita copy SVG, kita melakukan hal yang sama lagi, new layout dashboard.blade.php, terus kita save, kita format lagi. Terus ini stroke width-nya jadiin 1 biar lebih rapi. Terus di app blade ini kita tinggal ganti yang di home jadi layout dashboard. Oke, dia udah berganti. Selanjutnya untuk analitik itu kita cari chart. Kita mau pakai line chart ini. Tinggal copy SVG lagi, kita bikin icons ini line chart.blade.php lagi. Ya, lakukan hal yang Shift B, format width. Ini stroke width-nya diganti jadi 1 lagi. Ini sangat boring sekali. Terus apa nih, page. Untuk page kita mau pilih yang layout ini. Kita copy SVG lagi, layout.blade.php. Terus ya kita paste di sini, format dirapi, stroke width diganti 1. Dan yang terakhir untuk supporter kita mau ganti users ini kita copy lagi, terus ke icon lagi users.blade.php. Ya, ini yang terakhir format dokumen with ya ini, terus stroke width-nya diganti 1. Dan sekarang tinggal kita import aja. Untuk page kita import itu layout, terus analitik itu line chart, terus supporter itu users. Users kayak gini. Oke, semua icon sudah berganti, udah ada iconnya. Sekarang kita ke SaaS. Di komponen kita bikin satu lagi navigation.css ini bakal kita import lewat sini di bawah button ya. Ini kita bener kan di komponen. Oke, kita paste button jadi navigation ini. Di navigation ini kita mau nge-style, jadi kalau di hover ini dia bakal ada backgroundnya. Untuk itu kita bisa copy aja nih. Jadi navlink ini kita jadiin selektor untuk efek hover. Di sini kita kasih background color, ini color BG 4 kali ya. Oke.
Ini udah muncul ininya, hovernya. Terus kita juga mau kasih padding sedikit lah, ya. Navigation link ini kita kasih margin top 0,5 rem kayak gini. Oke, dia ini biar agak berjarak sedikit dengan yang atas gitu. Nah, kita bisa bikin ini jadi aktif. Kalau dia aktif, nah bakal kayak gini. Jadi di hover ada jaraknya dikit. Oke, ini udah jadi rapi. Sekarang tinggal yang navigation yang bawah. Nah, berhubung kita udah bikin sebelumnya, kita sebenarnya bisa tinggal copy paste aja. Nah, yang bakal kita copy paste itu yang bagian drop downnya ini kita copy paste aja dari yang sebelumnya kita udah bikin, rapiin dikit. Oke, terus image-nya ini kita ganti /profile.jpg. Terus untuk name-nya ini kita user ya, out, kemudian user, kita pilih name. Nah, tapi ini dia jadi error karena teks gambarnya itu nggak ada. Kita cari aja placeholder image user. Ya. Kita pilih aja, klik image di sini. Kita pakai ini aja kali ya. Open image in new tab. Oke, ini terus ya. Kita download, kita bisa pakai ini terminal, pergi ke folder public, kita widget, terus kita rename si image placeholder-nya tadi itu jadi mana nih, public, ini diganti dengan placeholder user gitu, PNG ya. Berarti si ini tadi tinggal kita ganti placeholder user.png. Oke, dia udah muncul si gambar ini. Lalu kalau kita klik logout, sudah works. Kita masuk, nggak ada sidebar, ini masih muncul. Kita coba ngoding visual. Oke, kita udah bisa login juga dan muncul kayak gini. Oke, ini juga halaman home juga udah ada. Nah, itu aja dulu. Sebenarnya ini kebanyakan kita copy paste, tapi kita juga ada sedikit modifikasi gitu. Nanti untuk link ini sidebarnya bakal ku sertakan di video description. Ya, semoga kalian berhasil. Ini harusnya gampang ya, tinggal copy paste aja gitu. Dan ya itulah yang terjadi kalau kita ngoding zaman sekarang, kebanyakan copy paste. Tapi harusnya kalian paham ya. Jadi ini tadi direktif untuk display view ketika usernya sudah authenticated gitu. Jadi udah login pakai direktif itu, kemudian pakai if. Terus ya ini ada guess, else kayak gitu-gitu ya. Ini hanya dimunculkan ketika user belum login, dan ini dimunculkan ketika user udah login. Mungkin itu aja. Selamat belajar. Silahkan bertanya jika ada kesulitan. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.